untuk memperingati 1 abad NU merawat jagat, membangun peradaban. Sebagai bentuk hormat kita bacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ijtabahu min khalqihi wartadah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina li sunnatihi ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya hadirin wal hadirat, kepengurusan MI, Minu Karakter, ibu kepala sekolah, asatidzah semua. Pagi ini kita hormat ikraman wa ta'ziman kepada beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelum kita mengaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya beliau untuk memperingati 1 abad NU merawat jagat, membangun peradaban. Sebagai bentuk hormat kita bacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Cuma karena khusus pagi ini untuk guru, maka ini kami bacakan Al-Babu Sabi' fi Adabil Alim ma'atala midatihi. Jadi ada 14 adab etika guru terhadap muridnya, dan ini dikupas oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekali lagi selamat 1 abad NU merawat jagat, membangun peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Sabi' fi Adabil Alim ma'atala midatihi wa fihi arba'ata asyara naw'an minal adab. Ada 14 etika yang selayaknya dilakukan oleh alim pengajar terhadap murid-muridnya. Yang pertama, al-awwalu ayyaksida bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallah ta'ala wa nasyrul ilmi wa ihya asy-syar'i wa dawama zuhuril haqqi. Yang pertama, tujuan guru itu adalah memberi pengetahuan terhadap murid, mendidik mereka atas dasar ridho Allah, menyebarkan ilmu dan menampakkan kebenaran. Jadi sakniki marak pendidikan niku wonten kalih. Siji, pendidikan yang berbasis khidmah, pelayanan. Yang kedua, pendidikan yang berbasis industri. Sebisa mungkin guru niku kudu niate ngulang, kudu golek ridhone Gusti Allah, nyebarno ilmu karo menampakkan hak, menampakkan kebenaran. Jadi jenengan pokoknya niat kaumah maca syahadat, maca sholawat, bakdo niku niat karo perjalanan, niat ingsun ngulang nyebarno ilmu krana Allah ben keapian selalu wujud. Soalnya tanpa jenengan, tanpa para guru, ya kebatilan akan mudah. Wong kebatilan ora usah diulangno iku gampang. Tapi nek keapian tanpa diajarkan, maka akan semakin sirna. Makanya niat golek ridhone Gusti Allah. Adapun tiap bulan kok oleh gaji ku bonus, aja diangen-angen. Nek dikeki arep, nek gak dikeki ya arep-arep. Kok ora arep-arep ya arep-arep ya ditakokno ora apa-apa. Tapi niat niki kudu bener. Soalnya yang membedakan kita khidmah dengan industri niku makanya dikritik oleh Hadratus Syekh di beberapa adab yang selanjutnya bahwa sakniki mulai marak lembaga-lembaga pendidikan yang terjadi pembedaan. Pokoknya lembaga iki favorit, sehingga karena favorit iku sing sugih diterima, sing melarat gak diterima. Atau disubsidi silang, tapi IQ-nya di atas ini, di bawah ini gak diterima. Atau banyak, sehingga dari santri itu pangapunten, akhirnya bibit unggul karena pendidikan yang baik, lah mangke dikritisi. Makanya monggo kula jenengan sedaya niat nek ngulang niat golek ridhone Gusti Allah. Sing nomor loro nyebarno ilmu, sing nomor telu menampakkan hak, menampakkan kebenaran,
menampakkan kebenaran. Nek keelekan ora usah diulangno, setan iku wis kreatif. Sing asale karambol akhirnya jadi biliar, itu kreatif setan. Mulane kebaikan itu kalau enggak diajarkan oleh guru ya akan sirna. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan kita niat mengajarkan ilmu, mendidik mereka karena ridhone Allah, nyebarno ilmu, ngurip-nguripno syariat, menampakkan kebenaran, waqtina masawabihim wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim wa barakati du'aihim lahu. Kemudian niat untuk kita meraih pahala mereka. Pahala mereka setelah apa? Pahala mereka setelah mereka mendapatkan ilmunya dan diamalkannya. Jadi ilmu kita itu ilmu MLM apa? MLM, rantai-rantai multi level marketing. Jadi gini, oleh wong cabang kok oleh wong maneh, cabang maneh, oleh wong cabang maneh, terus yang atas ini makin banyak. Itu jenenge MLM. MLM itu sebenarnya bukan ilmu bisnis. MLM itu ya ilmu kita. Jenengan ngulang bocah sak kelas enten rolas misal. Satu kelas di sini berapa? 25 satu kelas diulangi. Sing asale ora iso maca dadi iso maca. Sing asale mboten saged a'ababa saged a'ababa. Terus anak ini sampai bisa baca huruf Arab, huruf Latin, saged baca. Kemudian dari ilmunya diamalkan, diajari sholat, diajari nopo. Maka setiap amalan ibadah yang dilakoni santri, dilakoni murid niki guru angsal. Masya Allah. Mulane gak ono ganjaran gede ngalahno guru. Terus anak ini lulus, muda alim, muda pinter. Maka setiap lulusan yang mengamalkan ilmunya, tingkatan tertinggi niki guru, oleh terus. Murid jenengan ana sing dadi kiai, ngulang santri, jenengan oleh terus. Iku jenenge waqtina masawabihim wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi ilmuhum. Kita mendapatkan ganjaran mereka, pahala mereka, menghasilkan pahala mereka yang sampai kepada ilmunya, mendapatkan keberkahan ilmu mereka. Allahumma amin. Berarti didandani niate, monggo niat tajdidun niat, ngenyar-ngenyari niat. Terus Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sing pertama guru kudu niat mulang didik krana golek ridhone Gusti Allah, nyebarno ilmu, ngurip-ngurip syariat, kemudian mengajarkan kebenaran biar kebenaran itu selalu tampak, kemudian mendapatkan pahala dari yang mereka dapatkan, dari mereka yang mereka amalkan, kemudian juga mendapatkan keberkahan doa dari mereka. Yang kedua, wasani alla yamtani'a an ta'limit thalibi li adami khulusin niyah. Kedua, tidak melarang murid untuk tetap belajar walaupun niat belajarnya salah. Ini mungkin makalah beliau Hadratus Syekh ini berbeda dengan yang diterangkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Ibrahim Az-Zarnuji yang mengatakan bahwa wong golek ilmu kudu niate bener. Nek ora bener iku berarti padha karo ngekeki pedang ning nggone rampok. Bocah golek ilmu kok niate salah, maka kemungkinan ilmu itu digunakan untuk melakukan hal yang salah, padha karo ngekeki pedang ning nggone perampok. Tapi oleh beliau Hadratus Syekh niki aja ngono dhisik. Masya guru selektif. Ana murid sing niate golek ilmu bener, ana murid sing golek ilmu niku niate salah. Tapi nek saiki nek dipasno karo kitab Ta'limul Muta'alim 90% salah. Loh, niat golek ilmu niku niat pingin dadi pegawai ya ora oleh. Niat golek ijazah ben diterima ning perusahaan ya ora oleh. Pokoke niat sing kanggo golek donya niku ora oleh. Bahkan hatta kowe apa golek ilmu pingin dadi kiai tambah salah. Niatnya satu yang benar. Thalabul hidayah. Golek petunjuke Gusti Allah. Lah, terus Mbah Hasyim Asy'ari ini ngomentari. Fa inna husnan niyati marjuun bi barakatil ilmi. Memang api niat itu diharapkan dalam keberkahan ilmu. Tapi qala ba'du salafi talabna ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah.
Sampai sebagian ulama-ulama salaf matur, aku iku niat golek ilmu krana sak liyane Allah. Tapi ilmu gak gelem kejaba mu lillahi ta'ala. Kila maknahu fakana akibatuhu ansara lillah wa li anna ikhlasun niyati law syirita fi ta'limil mubtadi'ina ma'a usrihi ala katsiri minhum la adda dzalika ila tafwitil ilmi ala katsirin minan nas. Ini artinya ilmu niku betul-betul krana Allah. Iya, betul. Tapi umpama ikhlas niat iku disyaratno bagi orang-orang pemula. Bocah cilik mbok takoki cung sampean sekolah neng minu karakter ki tujuanmu apa? Wah, pingin dadi DPR, Bu. Wah, niatmu krana donya aja sekolah ning kene. Wah, kalau orang-orang mubtadiin belajar niatnya salah kemudian ditolak, maka nanti akan mengkerdilkan manusia yang lain untuk belajar ilmu. Makanya cara Mbah Hasyim Asy'ari wis to ditampa dhisik. Nanti di perjalanan ini kita kenalkan bagaimana dawuh Gusti Allah, kita kenalkan dawuh Kanjeng Nabi, kita kenalkan kalam-kalam hikmah para ulama salafun saleh. Nanti di tengah perjalanan sing asale golek donya, maka dia akan menjadi benar. Maka ada satu kisah di sebuah acara tasyakuran, pendirian sebuah perusahaan. Ini alumni salah satu madrasah mengundang semua guru-gurunya dan teman-teman seangkatannya untuk menghadiri tasyakuran berdirinya satu perusahaan besar di Indonesia. Akhirnya ada satu guru datang dirangkul karo murid yang punya perusahaan ini. Bapak masih kenal dengan saya? Loh, siapa ya? Loh, saya ini muridnya Bapak. Murid yang mana? Ya semua yang hadir di sini murid, tapi saya lupa. Bapak, saya itu yang mencuri jam tangan. Dan yang tahu hanya Bapak. Itu tahun berapa, Pak? Ya. Oh, itu tahun sekian, disebutkan tahunnya. Jadi saya begitu mengidolakan Bapak. Saya itu nggak pernah membayangkan untuk jadi orang sukses. Saya nggak pernah membayangkan untuk jadi orang besar. Kalau mungkin tidak wasilah dari kebijaksanaan Bapak. Saya itu murid nakal, Pak. Tapi sejak saat panjenengan memberi pelajaran yang berharga itu, saya berhenti nakal dan akhirnya bisa seperti ini. Gurunya jadi bingung, pelajaran apa yang saya berikan? Jadi ketika saya kelas 3 SMA, kelas 3 aliyah, itu di kelas, di sekolah itu rame, ada anak yang kehilangan arloji. Saya yang mencuri. Ketika itu Bapak yang mengajar. Akhirnya terjadi penggeledahan, tolong semua menghadap ke tembok. Menghadap ke tembok, kemudian semua mata ditutup. Kemudian digeledah di sakunya masing-masing. Tiba giliran saya, pasti saya akan malu. Pasti saya akan cara basa Jawane wirang. Iki kok aku konangan mesti masuk BP. Saiki jenenge ora BP, saiki jenenge apa ya? BA. BK, bimbingan konseling nggih. Nek riyen BP. BP niku singkatannya apa? Nek kula riyen kok BP. Iki mesti masuk BK. Tapi ternyata setelah Bapak mengambil jam itu, ternyata Bapak masih memeriksa lagi. Dan Bapak tidak pernah menyebut nama, tidak pernah mengungkit ada kejadian orang yang maling. Tahu-tahu Bapak hanya mengembalikan jam arloji kepada yang punya tanpa menyebutkan nama saya. Saya sangat malu, Pak, terhadap Bapak. Apa kata gurunya? Nak, saat itu pun aku memejamkan mata. Saya tutup mata saya agar saya tidak ada rasa benci terhadap murid yang mencuri. Sehingga saat itu pun sebenarnya aku tidak tahu siapa yang mencuri. Dari pelajaran ini kita bisa tahu ternyata guru itu nek duwe etika, iso ndadekno hidayah murid. Coba bayangkan seandainya guru ini tidak punya etika, ada kemalingan, kemudian dari maling ini disebarkan, si fulan telah mencuri. Si fulan telah mencuri, bapaknya dipanggil, sehingga masya Allah semakin masyhur. Wong tuane ngerti, lingkungannya ngerti, bocah yang ngerti.
padahal dia baru mencuri sekali. Mencuri sekali, tapi menyebabkan dia mencuri selamanya. Anak ini mencuri berkali-kali, tapi karena etika seorang guru, adab seorang guru, akhirnya dia berubah menjadi orang sukses. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari menekankan salah niat di awal nggak apa-apa. Yang penting di pertengahan dia diharapkan taubatnya, diharapkan kelakuannya menjadi baik. Allahumma amin. Ini adab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ketiga, wa tsalitsu ayyuhibba li talibihi ma yuhittu li nafsihi kama warada fil hadis wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi wa ya'tani bi masalihit talib wa yu'amiluhu bima yu'amilu a'azza auladihi minal hunuwi wasyafaqati alaihi wal ihsani ilaihi was-sabri ala jafahu wa ala ma waqa'a minhu. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adab guru terhadap murid. Yang pertama, niat mendidiknya, niat mengajarnya hanya mencari ridhonya Allah, mengajarkan, menyebarkan ilmu, menampakkan syariat dan kebenaran. Kemudian memperoleh keberkahan pahala dari murid-murid ini setelah mereka mendapatkan ilmu. Yang kedua, memaklumi salahnya niat untuk dibenahi di tengah perjalanan dia mencari ilmu. Dibenarkan, nak, niat golek ilmu itu karena Allah. Apapun yang terjadi nanti, ilmumu ini akan membimbingmu ke jalan kehidupan. Tapi awakmu sok ben dadi apa iku aja pikir, sok ben wis ditata karo Gusti Allah. Terus ditanamkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, dia mencintai muridnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana yang disampaikan Rasul. Membenci dengan cara seperti dia membenci saat membenci muridnya, seperti dia membenci apa yang dia benci terhadap dirinya. Wa ya'tani bi masalihit talib, kemudian semangat untuk berbuat baik kepada murid, bermuamalah, melakukan hal yang dia lakukan sebagaimana dia melakukan terhadap anak-anaknya dia sendiri. Jadi anak niku wonten kalih Bapak Ibu. Siji ono anak biologis. Anak biologis itu anak yang lahir dari rahim kita. Nek sing lanang yo anak dari mani kita. Itu anak biologis. Yang kedua ada anak teologis. Anak yang teologisnya, ilmunya, keyakinannya, pola tingkahnya meniru kita. Anak kula nek tak kandhani, nak sampai nek bar maghrib iku langsung persiapan ngaji ngoten lho. Ngono yo angel. Tapi bareng guru ngajine, guru sekolah matur, nek ape maghrib 5 menit 10 menit saurunge maghrib ndang persiapan, ndang nang musala, ndang nang masjid dhisik. Nek sing matur gurune langsung, wong jere bu guru ngene kok. Lah ya dikandani aku ora ngandel, tambah jere bu guru. Oh, itu namanya anak apa? Anak teologis. Anak yang perilakunya niru gurunya, berbicaranya niru gurunya, apa yang dilakukan gurunya itu menjadi idola dia. Makanya guru itu kudu menjadi idola. Kemudian welase ngapi ini sabar kelakuan eleke podo karo kita bersabar terhadap kelakuan eleke anake dhewe. Tapi ana sing kuwalik. Ngulang anake wong iso sabar. Timik-timik sabar, tapi ngulang anake dhewe ora sabar. Dicethoti ae. Nggo sing guyang-guyu krasa to sampean. Padahal nek cara Mbah Hasyim Asy'ari, kowe ngulang anake wong iku sabar padha karo ngulang anake dhewe, tapi kok kadang kuwalik. Ngulang anake wong iso sabar, ngulang anake dhewe tambah ora sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Welas, makanya termasuk salah satu 6 kemarin yang saya sampaikan di Wali Santri, salah satu 6 hal sing kudu disangoni anak nek kepengin sukses niku kudu disangoni kebahagiaan. Makanya sebisa mungkin guru boleh keras, tapi tidak menjadikan kerasnya menjadi murid tertekan. Tekanan dan keras itu 2 hal yang berbeda. Kadang-kadang pangapunten, nek kita nuruti undang-undang sak mangke, guru iku kon lembek terus yo ora iso, wong didik anak kok kon lembek terus. Yo ora dadi-dadi. Keras terus yo ora dadi-dadi.
Makanya kudu ana lembeke ya ana kerase, ana tasamuh, ana toleransine, ya ana ora toleransine. Wong kok jumeneh didik anak, nggawe anak niku nek lemes terus kan ya ora dadi to Pak. Nggawe anak kok lemes terus ora dadi. Apa nek didik anak sing wis karuan dadi ngeten iki. Makanya pangapunten. Ya kudu sing keras, tapi bagaimana tetap anak belajar itu nyaman. Nyaman itu niki konteksnya beda-beda. Kalau di pondok pesantren nyaman itu artinya ya dia betah dengan temannya, betah dengan lingkungannya, betah dengan pelajarannya. Kalau sekolah madrasah mungkin sama, tapi yang paling membuat betah mesti ini guru nih. Saya dulu di pondok itu pernah hampir boyong kelas 2 aliyah. Hampir boyong, mungkin karena tekanan pelajaran hafalan yang begitu banyak, kemudian teman juga kadang nggak kondusif, jadi wis mulai wae. Kemudian mau sowan Mbah Yai, ketika sowan itu sebenarnya sowan untuk matur kepingin mantuk, tapi tiba-tiba ketika sowan nengoni Mbah Yai, jak salaman terus Mbah Yai melebet, anu Kang tunggu sebentar, dereng kula matur nek ajeng mantuk, kali Mbah Yai digawakno sarung, niki sarung kanggo jenengan. Sarung bareng dikai sarung berubah total. Santri sekian ratus, 600 santri lah pondok Tangkir, 600 santri ora ono sing dikai sarung, aku kok dikai sarung luluh Pak. Ora sida tek apalane berat, tek lingkungane koncone berat, wis lakoni akhirnya sampai lulus. Oh ternyata guru yang beretika ini berdampak besar terhadap muridnya. Akhirnya keadaan sing ora nyaman menjadi nyaman gara-gara napa? Guru. Bahkan kula mondok niku gara-gara guru. Mboten karena lingkungan, mboten karena apa? Gara-gara guru dan pesan-pesane wong tua. Pesane Mbah mondok le. Bapak mbahmu biyen ngongkon mondok le. Soalnya ngongkon mondok kakakmu sing pertama ora kuat soalnya gak ono biaya. Kakak sing kedua harapan mondok kon ngaji ning desa wae. Akhirnya saiki ketoke iso mbiayai tapi sithik le mangkato, nuruti mbah satu. Tapi yang paling berdampak niku justru guru SMP kula. Ketika ada perpisahan dirangkul dijejeri. Kalih Pak Erik niku Pak Endi namanya. Pak Endi niku dirangkul. Apa? Asline awakmu iki bener pinter asline. Bakatmu iku neng agama kok sekolah neng SMP, mau melanjutkan kemana? STM Pak. Wah kacau nek STM. Ojo mondok wae lo, mondok ya. Bahasa mondok ya itu ternyata klik. Terus kalau matur mboke. Matur mbok, kula kali Pak Endi lho kon mondok. Iya pancen bener mondok le. Aku yo mikir umpama sekolah STM paling nasibku yo kaya kanca-kancaku sing STM wayah kuwi. Aku gak ngenyek STM, maksudnya wayah kuwi kancaku sing STM tiba bocah nakal maksudnya. Ora kok kabeh nakal kan ora. Kok guyu sing sekolah STM eneng to ning kene ora to ya? Nggih. Ada. Maksudnya kan ora kabeh, tapi pas kuwi lah ternyata welinge guru merubah saat itu juga. Mboke langsung mendukung, bapak mendukung. Kulo pamitan jam 8:30 bengi, matur jam 8:30 bengi, isuk kudu ndang mangkat. Lah yo, pamitan matur niku mbok kula kali Pak Endi kongkon mondok. Lah terus masa mondok ya timbang sekolah STM jering ngene. Yo le mondok le. Bapak, yo mondok le. Lah kapan? Yo sesuk-esuk tak terke. Langsung diterke teng Tangkir. Pagi itu alasannya mbok, alasannya bapak mumpung duwe niat apik dan disegerakan. Kok nek ketemu koncone dijak blun apa bulang neh engko ora mulai-mulai neh. Oh, alhamdulillah. Ternyata guru sangat berpengaruh terhadap kehidupan muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencintai, menyayangi muridnya sebagaimana dia menyayangi, mendidik anak-anaknya sendiri. Bersabar terhadap kenakalannya sama bersabar dengan anak-anak mereka sendiri. Jadi nek neng omah duwe anak biologis, nek neng minu karakter duwe anak teologis. Berarti anak jenengan kuwatah. Mulane kula nek ditangkleti tiyang
Niki anake putrane jenengan Yai, nggih niki dari istri pertama nggih niki. Anak kula kathah. Lah niku kok ngene bojone wong-wong kae akeh kae. Niku jenenge anak napa? Teologis. Jadi ada anak biologis, ada anak teologis. Dan anak biologis ini doanya sampai kepada kita juga. Anak teologis doanya juga sampai kepada kita. Mulane Masya Allah, sok ben sing paling gampang kelebu swarga niku ketoke guru. Iya. Ya umpama guru gak mlebu swarga lho, sing malaikat lho melok tersinggung padahal malaikat gak duwe nafsu. Wong sugih misale arep mlebu swarga, kowe kok dadi wong sugih sebabnya apa? Diulang guru. Kowe kok ngerti nek sedekah iku apik, sapa sing ulang? Guru. Lah mosok kowe ape nyalip gurumu? Mboten, wis celuk dhisik gurune kan. Tapi gurune ya matur, ya pangapunten Gusti, kula umpama mlebu swarga dhisik ketoke ra patek pantas, lha kene apa? Sekolahanku ki sing nyumbang ya muridku sing sugih-sugih kuwi. Kula iso ngulang niku ya sebab barokahe wong sugih-sugih kuwi. Wis bareng-bareng wae. Nggih, pangapunten. Terus sing nomor 4. Sing nomor 1 niat krana golek ridhone Allah, menyebarkan ilmu. Sing nomor 2 memaklumi kalau ada salatnya niat di awal, kemudian di pertengahan kita dandani. Sing nomor 3 menyayangi murid sebagaimana menyayangi anaknya sendiri, sabar eleke murid kaya nyabari eleke anake dhewe. Warabiu ayyasmahalahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi wa husnit talaffuzi fi tafhimihi. Yang keempat adalah mempermudah mereka untuk menyampaikan dalam pengajarannya dan bagusnya penyampaian sehingga murid cepat memahaminya. Nek cara pondok kula ora oleh pondok ana diulang guru iki penak, diulang guru iki ora penak. Diulang guru iki cepet paham, diulang guru iki mbulet ra paham-paham. Tidak boleh. Harus ada standarisasi kualitas penyampaian guru, upgrading guru. Nek teng pondok jenenge i'dadut tadris. Itu dilakukan untuk siapa? Dilakukan kepada guru yang pertama ngajar sampai 2 tahun. Jadi mutakharrij khidmah, saat asatid khidmah ini mulai khidmah, maka tiap hari sebelum ngajar dia harus i'dadut tadris. I'dadut tadris itu dia menyampaikan materinya selama 15 sampai setengah jam di depan masyayikh, di depan staf pengasuh, atau di depan mudir madrasah. Cara kene misal, untuk guru wajib ada standarisasi penyampaian, speakingnya, cara bicaranya, cara memberi contohnya. Pelajaran ini tersampaikan, contohnya harus seperti ini. Sehingga pendidikan itu ora kok terus guru kae killer. Guru kae sayang penuh kasih, guru kae toleran, guru kae mokong. Berarti tidak ada standarisasi kualitas guru. Makanya nek teng pondok jenenge enen i'dadut tadris. Nek wis 3 tahun ngajar baru tidak diidat. Masa 3 tahun kok juk ngulang ae kan ya wis berkreatif, punya kreativitas sendiri. Tapi 1 tahun sampai 2 tahun. Asatid baru ini, yang baru khidmah ini kita iqdad. Jadi misal untuk tahun ini 4 guru baru, tahun kemarin 4 guru baru, berarti 8 guru. 8 guru, masyayikh, pengasuh, staf pengasuh, mudir dan menteri pendidikan. 4 orang ini jam 6:30 pagi sudah standby di kantor. 8 orang ini siap, pokoknya mau ngajar, pokoknya koyo ceramah ning ngarepe kiai ini. Jadi kalam adalah yang nyerang Pak sampai 15 menit. 15 menit pemaparan materi, 15 menit menunjukkan contoh-contoh yang secara tertulis, menunjukkan apa yang akan dia ceritakan. Itu setengah jam. Berarti wong 15 menit, 15 menit, 15 menit pas. Sampai setengah 8 masuk, mereka masuk sebagaimana guru biasa. Setelah 3 tahun masuk tahun ketiga sudah ada tidak i'dadut tadris, sudah tidak ada, karena diyakini dia sudah punya kreativitas. Lah mungkin Bapak pengurus di sini piye gawe i'dadut tadris wani ta ora guru-guru anyar ben nerango gak mosok nerango kok
nyawang papan tulis ae. Anak-anak wong anak-anak ning kono kok sing diwasi kene terus sing pojokan turu ler. Terus kanca-kancane cerita. Murid-muridnya cerita, aku nek diulang Bu Guru wis seneng lah kena apa nguasi papan tulis terus kok dadi turu wae. Dadi ada i'dadut tadris. Ini kalau pondok pesantren sudah menjadi kemafhuman. Namanya i'dadut tadris. Tapi penake pondok pesantren niku tidak ada pekewuh karena apa? Yang ngajar itu adalah asatid khidmah. Mereka mutakharij dhewe. Jadi sing nyimak guru-guru kawe cileke dhewe. Lah nek repote nek lembaga niku pripun? Apa digawe persyaratan? Boleh ngajar di sini, tapi harus ada i'dadut tadris selama 2 tahun. Jadi sebelum materi disampaikan, ya wis berani menyampaikan di depan pengurus. Jadi pengurusnya tiap hari ya tengok neng kantor ngene ngrungokno, nek ngulang ngene, kita akan tahu. Ketoke gak patek siap ketoke iki. Loh, niki didhawuhno Mbah Hasyim loh. Seorang guru harus punya kreativitas untuk ucapan, speakingnya, untuk percontohannya, apa yang paling mudah membuat murid itu paham. Ojo bulet ya sampai muridnya pikokos dalam ngas adalah, pikok ya itu ngono wae sampai dilokke muridnya. Oke lo koko, nek ngulang tak hitungi. Bu guru kae nek ngulang adalah itu sak jam ping 24 adalah. Kenapa saya tahu seperti itu? Ada salah satu madrasah diniyah, saya pernah ngajar di sana, sama murid niku cerita, anu Pak Yai, kula nek diulang niku suweneng, bocah-bocah ngitungi ya itune ping piro, sampai kadang sak jamnya ya itu ping 40, ene sing adalah ping piro, dan ini harus dihindari. Makanya kira-kira pripun Bu Guru niki, Bu Kepala Sekolah apa wani gawe kebijakan untuk tahun depan dibuat i'dadut tadris, standarisasi asatidah. Engkau Bapak pengurus tiap hari ada 1-2 pengurus yang siap untuk i'dadut tadris. Ngulangmu kurang pena, kurang kenceng suarane, dan itu betul-betul Pak, kenceng no suarane, ojo gremeng, ayo ulangi. Wah langsung petenteng. Sampai pangapunten kalau di pondok i'dadut tadris, tangan ini kurang lempeng, kok ngene ditegur, sing tegak. Nyekel kapur sing bener, nyekel spidol sing bener. Sampai pangapunten, murid itu akan terinspirasi dengan cara nyekel spidolmu terinspirasi. Itu guru. Bahkan enten guru niku saking menjadi inspiring murid-muridnya, urung nerangno muridnya wis paham, Pak. Dalam kok belajar di rumah. Soalnya mungkin guru niki punya teknik yang anak harus belajar di rumah sebelum ketemu gurunya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam. Sabaqa anwaruhum aqwalahum. Orang yang ahli hikmah, wong alim niku urung nerangno, nyawang raine wis paham. Lah guru minu karakter iso ngono jos tenan iki. Dadi mlebu tok murid wis paham. Pokoknya jenengan nek ngrawuhne kula mesti ana PR terus pokoknya. Bahasa niki kula dikengen nerangno adabe guru kula wasna kitab Mbah Hasyim Asy'ari, ternyata Mbah Hasyim Asy'ari menekankan seperti itu. Guru harus punya kreativitas apapun yang dilakukan untuk murid cepat paham dengan perilaku dan bahasanya. Lah nek cara teng pondok niku jenenge i'dadut tadris. Guru baru 1 sampai 2 tahun kudu lapor ning gone masyayikh, serta pengasuh, mudir dan menteri pendidikan, orang-orang yang punya kompeten untuk mendengarkan 15 menit pemaparan materi yang dia paparkan, kemudian memberi contoh dengan tulisan, dikoreksi selama 15 menit, maka setengah jam ini cukup untuk 8 anak kalau penyimaknya 4. Berarti satu masyayikh bisa nyemak 2 guru setiap hari, guru baru selama 2 tahun. Ini ora trimo muridé sing alim, gurune alim dengan i'dadut tadris ini. Cara ning kene wanita ora kira-kira gurune terus bentinono pengurus loro. Tapi kan tidak setiap tahun kan menerima guru baru. Tapi ini untuk guru baru yang akan datang wajib fardu ain digaweno i'dadut tadris. Ya aja 2 tahun lah.
uji coba 5 bulan atau 6 bulan. Biar standarisasi guru itu terjaga, mutu kita sangat terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ayyahrusu ala ta'limihi wa tafhimihi bi badli jahdihi wa takribil makna min ghairi iktsarin la yahtamiluhu dhihnuhu aw bastin la yadbituhu hifdzuhu. Yang kelima, guru bersungguh-sungguh mengajari dan memahamkannya dengan bersemangat dan mendekatkan pada pemahaman, tidak banyaknya bacaan atau banyaknya hafalan yang murid tidak mampu menampungnya. Jadi guru niku semangat memahamkan, tapi bukan berarti memperbanyak bacaan, juga tidak memperbanyak hafalan yang murid tidak mampu menampungnya. Berarti masing-masing guru ngerti wadai muridnya dewe. Sakpiro. Tapi nek ngeten iki, kalau di pondok pesantren enake niku ora munggah niku ora isin. Saya punya temen anak Cirebon dulu mondok itu 9 tahun, Pak. Mondok 9 tahun, ijek kelas didiasani terus. Podo karo cah mondok 2 tahun terus. Karena apa? Yo enggak standarisasi naik enggak. Tapi yo masuk terus wong niate ngaji yo 9 tahun yo utuh imriti wae. Liyane wis dadi ustad sampai ustadnya ngulang dhek eneh. Jadi yang dulu temannya satu kelas sampai ngajar dhek eneh yo ora apa-apa. Di pondok seperti itu biasa, tapi nek ngene iki kan isin. Wong biji neme isin kok wong tuane. Makanya padahal penekanan kita itu terhadap pemahaman, bukan seberapa banyak bacaan dan hafalan yang disampaikan tapi tidak bisa ditampung, tapi seberapa kita bisa memberi makna yang memahamkan kepada murid kita. Yang ke-6, wasadisu diling-iling dhewe ya, nomor 1 dhek mengapa ngulangi perkara golek ridhone Allah. Sing nomor 2, memaklumi salahnya niat bagi murid di awal. Yang ketiga, mencintai murid sebagaimana mencintai anaknya sendiri, bersabar sebagaimana sabar terhadap Yang keempat, apa? Mempermudah dalam penyampaian dengan cara idatu tadris tadi, dengan cara standarisasi guru. Yang kelima adalah tidak seberapa banyak yang dibaca, tidak seberapa banyak yang harus dihafalkan, tapi seberapa wadah yang diterima santri harus diukur. Mbok ulang ngene lho, bocah ora dunung wis kebek kok cek ngene wae yo. Kita harus bisa ngukur kemampuan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, wasadisu ayatluba minat thalabati fi ba'dil awqati i'adatal mahfuzat wa yamtahina dhabtahum lima qaddama lahum minal qawaidi al mubhamati wal masaili al gharibati. Yang keenam adalah ketika murid wadahnya sudah tidak mampu atau murid sangat cerdas, maka guru menyempatkan waktunya untuk menyimak hafalannya, menguji pelajaran-pelajaran yang lain di waktu mengajarnya. Nek cara saiki nggawe les khusus terhadap murid yang ingin dipercepat, les khusus untuk murid yang terlambat, sehingga yang cepat tidak merasa bosan dengan pelajaran yang dia sudah paham, sing lambat merasa tidak galau karena tidak paham untuk setara dengan teman-temannya. Mungkin bisa disampaikan ke wali santri, ada les khusus bagi yang ingin mempercepat, les khusus bagi yang terlambat dan ingin menyamai teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek Mbah Hasyim Asy'ari dik biyen yo karena konteks pesantren niku biasanya ada waktu konco-koncone dodolanan ditimbali dhisik, ditimbali kalih asatite ditimbali, ustate ditimbali. Nak sampean gak kepingin kaya kanca-kancamu, lah pripun? Waktumu luang kapan? Ayo tak semak dhewe, ayo tak ajari dhewe. Itu kalau konteks di pesantren. Kalau konteks di madrasah seperti ini, mungkin ini sampai full day to nggih. Sampai jam 4. Lah wis lebih-lebih ketok esan. Ketoke wis standar cara santri, murid kelihatannya wis seimbang. Ya ora ana sing buwanter, ya ora ana sing terlambat nemen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang keenam, meluangkan waktu di luar jam belajar untuk meningkatkan kreativitas
murid sing cepet ben tambah cepet, sing terlambat ben iso ngimbangi. Niki yang keenam. Yang ketujuh, wasabiu annahu idza salaka at-talibu fit tahsili fawqa ma yaqtadihi haluhu aw ma yahtamiluhu taqatuhu wa khafa asy-syaikhu dajrahu aw sahu birrifqi bi nafsihi wa dzakarahu bi qouli sallallahu alaihi wasallam innal mumpitala ardon qata'a wala dhuhron abqa. Sing nomor itu adabe guru nenggone murid, yaitu ketika guru melihat murid sudah tidak mampu menampung, tidak kuat menyonggo apa sing disampaikan guru, dan guru khawatir dia putus asa, dia menjadi lemah semangatnya, maka segera dirangkul, kemudian dibisiki, "Cung, sing sabar. Kabeh wong iku ngene. Sampeyan ngerti kurma iku regane larang. Soale kurma iku angel tukule, tapi sekali tukul langsung ngalahke liyane. Sampeyan yo ngono, ketoke saiki rung paham, tapi kok sekali paham, kanca-kancamu libas kabeh." Jadi menjaga emosi murid agar dia tidak putus asa karena tidak memahami pelajaran. Kelihatannya di dunia modern akhir-akhir ini adab-adab seperti ini wis mulai gak patek kanggo. Pokoke yo kaya ilmu sepur. Pokoke yo nek ngerkeri ditinggal, nek ngalang-alangi diterak wis langsung bablas terus pokoke. Nggih. Memang dunia modern itu kadang menghalangi. Kalau kita sering murid menyebut gurunya murabbir ruh. Guru itu tidak hanya mendidik pengetahuan, tapi guru itu juga mendidik ruh, mendidik hati, sehingga ada ikatan kuat antara murid dengan guru. Di zaman modern ini sing mulai ketoke mulai rapuh. Guru teko ya muk sing penting teko, kewajibanku ngulang ya wis tak ulang, bar kuwi mulai barbar. Tidak ada ikatan batin antara guru dengan murid. Muridnya yang ngono, wah anggitku mau sekolah kok adan diulang barang. Lah ini tugas kula jenengan sebagai guru. Bagaimana menciptakan rifqah, belas kasih, sehingga murid itu merasa wong sing paling hebat itu guru. Guru merasa murid ini jangan sampai putus asa. Wah ini kudu anu. Nek pondok mudah, nek pondok niku keranten kan setiap hari 24 jam. Nek teng mriki berarti 6 jam. Mulai jam setengah 8, jam 7. Setengah 7 sampai jam 4. Setengah 4. Berapa jam itu berarti? Wah yo sakeh terae ya. Ya kudune duwe ikatan batin antarane guru karo murid, kudune duwe ikatan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 8. Atau mungkin ada 1-2 pertanyaan dulu karena ini masih ada 7. Ini separuh. Jadi ternyata ada kita akan sering menanamkan murid kudu ngene, murid kudu ngene, murid kudu ngene. Lah saiki diwalik guru kudu ngene. Tapi ki muridmu gak krungu aman kuwi. Mungkin ada pertanyaan 1-2 pertanyaan, monggo sebelum kita lanjut. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditakkan masalah biasanya kan kalau Anda itu kan sering mengidolakan seseorang, maupun itu artis atau apa. Nah itu kan biasanya berdampak pada kehidupannya. Mungkin sadar atau tidak itu bisa meniru apa yang didolakan. Nah, kita biasanya bagaimana menghadirkan tokoh ulama untuk diteladani anak tersebut, karena dari latar belakang yang dia mengidolakan artis-artis tersebut. Itu gimana? Waalaikumsalam. Mengidolakan artis. Jadi sebenarnya yang diidolakan anak itu pasti yang diidolakan orang tua. Hari ini anak-anak yang mengidolakan Lesti, ku perkara ibuke yang mengidolakan Lesti kabeh. Kalau bapak ibunya mengidolakan Imam Syafi'i, maka yang diceritakan anak pasti Imam Syafi'i. Kalau yang diceritakan bapak ibu itu tentang tokoh ulama, maka pasti anak-anaknya pasti mengidolakan tokoh para ulama. Atau tidak mengidolakan, tapi dipaksa untuk mengidolakan. Termasuk saya sendiri,
itu korban pemaksaan mengidolakan. Dulu setiap ada habaib datang di rumah mbah, ada bapak nemui takzim, ada mbah takzim, ngoten niku jenenge bocah cilik kok adan diambung tangane, kok adan disangoni barang. Ngoten Habibe mantuk, kiyaine mantuk, kula tasik dicelotek kopine. Sisone kopine habaib niku dicelotekno. Nah, itu menjadi perilaku sampai saat ini, perilaku kula terhadap anak sama. Sehingga anak kalau ada habib, ada kiai, pasti dia sangat takzim, pasti dia sangat mengidolakan. Lah makanya nek kepingin ngerubah tatanane anak mengidolakan siapa? Rubah tatanane wong tuane dhisik. Makanya wis beruntung Mas, anake sekolah sampai 7 jam 8 jam iku sakniki pun beruntung. Lah iku kesempatan jenengan untuk diidolakan muridin jenengan. Niki Pak sinten jenenge? Pak Wahid. Pokoke piye carane muridin jenengan dugi dalem Pak Wahid terus diceritakno Pak Wahid iki ngene lho Bu, Pak Wahid ngene lho Bu, ngono terus. Nggih. Jere Pak Wahid ngene, jere Pak ngono terus. Dan itu terjadi terhadap anak-anak saya sama. Yang pertama itu sing diceritakno yo Ustadz iki ae. Sing ceritakno yang kedua Ustadz iki ae. Jadi menjadi inspirasi. Makanya guru itu memimpin dengan keteladanan kalau murid menjadi pembelajar yang terbaik. Nek santri-santri kita, murid-murid kita disuruh menjadi pembelajar yang terbaik, tapi sebelum mereka menjadi pembelajar yang terbaik, mestinya guru kudu memimpin dengan keteladanan. Pokoknya nek guru bisa memimpin dengan keteladanan, insya Allah luar biasa. Murid itu pokoknya sing dileng gurune. Tapi kenapa yang menjadi idola guru rata-rata kok bocah RA karo TK ya? Bocah TK itu pokoknya apa ciri gurune? Kok nek ngerwis mulai gede, mulai luntur. Nanti kalau di pesantren tumbuh lagi pengidolaan itu.